Al-babu tsani, adapun bab yang kedua, al-aqabatu tsaniyatu itu aqabah tanjakan yang kedua, wa aqabatu taubati, dan aqabah itu aqabah taubat. Tsumma alaika ya talibal ibadah wa faqallahu bitaubati, kemudian wajib atasmu, lazimkan atasmu wahai orang yang mencari ibadah, wa faqallahu, moga mentaufiq, memberi taufik akan muka Allah oleh Allah, bitaubati, lazimkan dengan taubat. Wadzalika, dan adapun itu alaika bitaubah li amra ini, karena ada perkara ahaduhuma, bermula salah satu amra ini, liyahsulalaka taufiqu ta'at, agar hasil bagimu oleh taufik taat. Fa inna syumma dzunubi yurisul hirmana wa yaqibul khidlan, karena sesungguhnya keburukan dosa itu mewariskan syu'mu akan al-hirman, kegagalan, wa yaqibul khidlana, dan mengakibatkan syu'mu akan kehinaan. Wa inna qaidat dzunubi yamna'u 'anil masyirati, dan sesungguhnya rantai atau talinya dosa, belenggu dosa itu mencegah ya qaid anil masyi, daripada berjalan ila taatillah, kepada taat kepada Allah azza wa jalla, wal musara'ati ila khidmatihi, dan bersegera kepada mengabdi kepada Allah. Li anna thiqal dzunubi yamna'u min al khifatil khairati wan nasyati fi taat, karena sungguhnya beratnya dosa itu menghalangi, mencegah ya thiqal min al khifatil khair, daripada ringan bagi melakukan kebaikan, wan nasyati, dan mencegah akan semangat di dalam taat. Dosa itu ngalangin taat. Kalau orang malas ngelakuin ibadah, ada dosa. Jangan ibadah yang wajib, ibadah sunnah kalau kita nggak bisa ngelakuin, itu ada dosa berarti. Ataupun berjamaah kita berat, ada dosa ya. Kata Imam Sulaiman Ad-Darani, kalau kita berat melakukan sholat jamaah, ada dosa yang ngalang, ada tuh. Jangan dikira dosa itu nyolong sendal gitu, jangan. Enggak ya. Kalau kita berat ngelakuin ibadah sunnah, perhatikan bahwa di dalam diri kita ada dosa, tobat. Makanya tobat tuh, istighfarin, astagfirullahaladzim, tuh langsung tobat. Dosa tuh ya berat. Tobat itu ada dua, ada tobat orang awam, ada tobat orang khusus. Kalau orang awam dari dosa, kayak kita nih awam, kita mah banyak dosa, tobat dari dosa. Kalau orang khusus, tobatnya anil ghaflah, daripada lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalai, lupa gitu, lupa sama Allah, itu dosa. Kalau bagi wali mah lupa itu walaupun sekejap dosa. Jadi lebih serem lagi kalau orang tuh makin naik derajatnya, dosanya lebih serem. Lupa sekejap, astagfirullah, lupa tuh udah tobat, dosa besar. Dosa besarnya mereka mah bukan zina, bukan nyolong, bukan ini, bukan ninggalin sholat, tapi dia lupa sekejap aja nggak ingat Allah, itu dosa gede. Berat ya, berat. Sekejap aja mereka nggak ingat Allah, itu dosa besar gitu ya. Kalau nggak ingat Allah, dosa besar. Nah, kita melupa mulu ya, dalam sholat aja lupa, sama utang lupa. Kita memang pelupa. Hati-hati itu ya. Wa innal israra ala dzunub mimma yusawwidul qulub, terus menerus atas dosa itu termasuk atau sebagian dari perkara yang menggelapkan, menghitamkan hati, ngotorin hati. Terus saja dosanya dilakuin, bohong terus. Apa? Walaupun dosa kecil itu bisa ngotorin hati. Yusawwidul qulub, hatinya kotor. Dosa istighfar lagi, dosa istighfar gitu aja udah, nggak apa. Kita mah nggak lepas dari dosa, jadi istighfarnya jangan lepas. Gitu, bila perlu tempel di jidat istighfar gitu. Gitu ya, biar ingat terus. Astagfirullah gitu. Kalau di tarim motor tuh kalau dinyalain bunyinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh nyalanya subhanalladzi sakharna hada, motornya aja dikir ya kan, gimana orangnya gitu. Kalau kita nada deringnya laharehe gitu ya, beda kan. Fatajidu hafidul mati qasawatin la khalusa fiha, maka kau temukan akannya itu qulub fi dzulmati qasa, pada kegelapan keras. Udah gelap keras hatinya, udah gelap keras, serem amat ya. Udah gelap hatinya keras, nauzubillahi min dzalika. Kalau orang udah keras hatinya susah. Orang kalau keras
hatinya lebih keras dari batu. Susah dia. Yang bisa ngehalusin itu mah hanya para aulia yang memiliki sir dari Rasulullah untuk meluluhkan hati yang kayak gitu tuh. Orang biasa nggak mempan nasihat. Dia lunturnya itu kalau ketemu dengan sirnya Nabi Muhammad SAW. Luntur sekeras apapun hati orang kalau sudah beriringan dengan Rasulullah SAW, luntur. Begitu, sekeras apapun. Sayyidina Umar kayak apa? Sayyidina Umar apa? Mau ngebunuh Nabi, sama Nabi luntur. Gitu, kecuali Abu Jahal. Abu Jahal nggak luntur dia, nyakit itu ya. Ya sekeras-kerasnya hati, kalau dia sering baca maulid, sering baca wirid-wiridnya Nabi, baca Ratibul Haddad, baca ini, luluh gitu ya, luluh. Tuh. Orang kalau keras hatinya sama kuburan nggak takut dia mah. Tapi kalau orang hatinya dia nangis, dengan nangis gitu ya, takut. Tuh. La khalusa fiha, tidak bersih, tidak selamat fiha. Ada zulmah. Wala safa wa ladza wala halawah, enggak ada bersih, enggak ada kelazatan, enggak ada kenikmatan. Hati itu ya kalau sudah kemasukan kotoran susah. Wa illam yarhamillahu fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawa. Kalau sampai enggak dirahmati oleh Allah, enggak dapat kasih sayang Allah, maka itu dosa bisa narik pemiliknya kepada kekufuran dan kecelakaan, kesialan. Tuh ya, kalau orang enggak dapat kasih sayang Allah, makanya minta sama Allah biar dapat kasih sayang Allah. Kalau enggak repot, ketarik kita ya. Jadi dosa itu bisa ngegiring kepada kekufuran. Faya ajaban, maka aduh aneh sekali, kaifa yuwaffaqu li ta'ah man huwa fi syu'min wa kasbah. Bagaimana Allah atau bagaimana diberi taufik bagi taat orang yang bermula siman itu pada syu'min wa qaswah, keburukan dan keras hati. Orang kalau keras susah dapetin taufik. Wa kaifa yad'i wa kaifa yud'a ilal khidmah, bagaimana diajak kepada khidmat, bisa kedorong, bisa ketarik, diajak kepada khidmah ibadah. Maksudnya mah siapa? Man huwa musirun alal maksiyah, orang yang bermuasiman itu melanggengkan atas maksiat. Wa muqimun alal jafwa, dan melanggengkan atas jafwah, renggang hubungannya sama Allah Subhanahu. Jafwa itu renggang, udah cuek, udah jauh. Jafwa itu jauh ya, orang yang jauh dari orang yang jahat. Bagaimana bisa khidmat kalau dia masih berlumur dosa. Wa kaifa yaqrubu lil munajati man huwa mutalattikhun bil aqdar wan najas, bagaimana bisa mendekat untuk munajat siapa orang yang dia siman itu berlumur dengan kotoran dan najis. Wa fil khabari, maka di dalam hadis anis shadiqil masduq Rasulullah SAW, daripada as-sadiq yang benar yang dipercayai, tegasnya Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa Nabi itu bersabda, idza kadzibal abdu idza kadzabal abdu tanaha anhul malakani minnati ma yakhruju min fi. Bila seorang hamba itu berdusta, bohong, maka menjauh dari dia, menjauh oleh dua malaikat. Kalau orang tuh bohong aja, tuh malaikat ngejauh. Minnati ma yakhruju min fi, dari bau busuk yang keluar ya min fihi, dari mulutnya. Nah kalau bohong keluar bau lebih dari bau pete sama jengkol. Gitu ya. Bau pete kan bau banget tuh. Bau jengkol bau, dia melebih dari itu kalau orang bohong. Fa kaifa yasluhu hadzal lisan li dzikrillah azza.
Maka bagaimana layak ini lisan untuk zikir? Makanya kalau lisan itu sering dipakai maksiat, berat buat zikir, susah di bawa zikirnya, susah dibawa baca sholawatnya, susah kalau lisannya kotor dengan dosa. Maka tobat gitu ya. Tuh, ini memakai masker, orang diomongin mulu dari belakang masker. Masker nggak ada fungsi gitu ya. Masker di bawah, ya, di belakang ngomongin mulu, bohong mulu gitu ya. Masker buat nutupin biar nggak kelihatan dia nggak puasa, makan permen kan. Bohong. Fala jurma bacanya. Fala jaroma sih. Fala jaroma. Fala jaroma ela buddha. Maka tidak mesti tidak mesti tidak annahu waruya anil arab annahu la jurma annahu yaf'alu bidamil jim wa sukuni jurma ala zinati buddin fala buddha fala jurma. Maka tidak cukup, tidak mesti tidak, maksudnya mah fala jurma la yakadu yajidul musirra al isyani taufikan. Nyaris tidak mendapati orang yang melanggengkan atas maksiat, tidak mendapati akan taufik. Tuh, kalau pengen dapat taufik, taubat dulu. Wala takhifu arkanuhu li'ibadah wala takhifu, dan tidak enteng anggota tubuhnya li'ibadatillah untuk ibadah kepada Allah. Kalau dosa mulu mah. Fa init tafaqa, maka andai kata berbetulan emang dapat taufik atau ibadah gampang, fabikaddin, maka capek, harus berat. Orang kalau banyak dosa ibadahnya berat. La halawata mahu wala sofwata, tidak ada rasa manis enak besertanya, wala sofwata, dan tidak bersih. Wa kullu dzalika, kenapa sulit ibadahnya berat, kita itu ya ngos-ngosan, nggak ngerasa nyaman sama ibadah, hati kayaknya nggak tenang, lisyu'midz dzunub wa tarki taubah, karena buruknya dosa dan ninggalin tobat. Penting tobat itu. Walaqad shadaqa man gala, dan sungguh telah benar orang yang mengatakan man idza lam taqwa ala qiyamil lail wa syamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad kabalatka khati'atuk. Bilang kau tidak kuat buat bangun malam dan puasa siangnya. Kalau orang nggak kuat puasa, nggak kuat sholat malam, apa sih sebabnya? Maka ketahuilah olehmu annaka maqbulun, engkau itu terpedaya. Qad kabalatka khati'atuk, terikat, terbelenggu, telah membelenggu akanmu oleh kesalahanmu, dosamu. Kalau kita berat untuk ngelakuin ibadah sunnah, terlebih ibadah fardu, berarti kita itu terbelenggu oleh dosa. Fahadihi hadihi, makanya yang disebut, ini dia sifatnya tobat. Jadi kalau kita berat qiyamul lail, sebabnya dosa, gitu ya. Kalau gampang berarti kurang dosanya. Tuh. Jadi kalau pengen bisa qiyamul lail, jangan melakukan dosa di siang harinya. Itu kata sebagian ulama gitu. Qala rajulun ba'dil hukama. Ada orang minta pendapat sama ulama, sama ahli hukama, sama ahli hikmah, orang-orang bijak, ahli tasawuf maksudnya. Ngomong gini, ini la ad'ufu an qiyamil lail. Saya ini nggak bisa, nggak mampu banget sholat malam. Maksudnya apa sih sebabnya dan bagaimana obatnya? Kata sebagian hukama, faqala lahu ya akhi la ta'sila bin nahar. Wahai saudaraku, jangan maksiat, jangan durhakai Allah di siang hari. Wala taqum bil lail. Wala taqum bil lail, yakni syu'mu dzunubuka huwa alladzi yamnauka min qiyamil lail. Dan tidak engkau itu qiyamul lail, jangan maksiat gitu teh. Wala taqum, jangan maksiat,
nggak bisa nanti. Kalau ente maksiat nggak akan bisa qiyamul lail. Berat. Qiyamul itu da'bus sholihin. Ciri orang soleh itu qiyamul lail, melek malamnya, melek. Walaupun nggak sholat melek. Mencatur kek. Gitu ya. Qiyamul lail pokoknya da'bus sholihin. Main catur, main remi, pokoknya begadang itu da'bus sholihin. Tapi habis itu sholat, maksudnya tuh. Gak apa-apa main catur itu sholat gitu, sengaja melek. Orang dulu begadang ngapain kayak biar bisa begadang sampai subuh, habis itu sholat subuh nggak tinggal. Wasani minal amrain, dikit lagi ya. Wasani adapun yang kedua dari dua perkara, innama talzamu kataubatu, hanya wajib akan mutaubat li tuqbala minka ibadatu, agar diterima darimu ibadahmu. Fa inna rabbal alamin la yaqbalu al hadiyah. Maka karena sesungguhnya Allah Tuhan semesta alam itu tidak menerima akan hadiah sini. Tidak menerima akan hadiah. Wadzalika, dan adapun itu wajib luzum tuh. Anna taubata, sesungguhnya taubat dari maksiat, wa irdail khusum fardu, dan meridhoin khusum itu seteru, itu fardu yang lazim. Wa amatul ibadah allati taqsudan afun, dan umumnya ibadah yang kau maksud akannya itu sunnah, yang wajib bertobat, minta redho. Khusum tuh orang yang didolimin, orang yang bakal jadi seteru di akhirat kalau kita punya urusan. Khusum hak adami itu. Kalau kita pernah ngambil sendal, balikin sendalnya, kalau masih utuh balikin. Lagi kalau satu doang ngapain balikin, ganti ya. Kalau kita pernah ngambil sendal, pernah mindahin katanya, bukan ngambil sih, mindahin doang. Rumah minjem tanpa izin, balikin, dibalikin gitu ya. Kalau pernah berbuat zalim ataupun pernah ngambil apa gitu, balikin gitu, balikin. Kalau pernah ngambil sarung BHS di jemuran, balikin sarung BHS ditukar sama atlas, balikin. Menang banyak. Pakai fikbalu minka tabarru'uka wa dainu alaik. Bagaimana diterima darimu kebaikanmu sementara hutang itu terlilit, kita kelilit hutang. Berbuat tabarru itu beramal karena Allah, kebaikan. Halun dainu alaika halun lah, hutangnya belum bayar, tapi bikin acara ini acara itu dibikin, hutang harus dibayar, nggak boleh, nggak bisa terima. Hutang dulu beresin, karena bayar hutang wajib. Begitu, bayar hutang itu hukumnya wajib. Wa kaifa tatruku li ajlil halal mubah wa anta musrun al afil ma'dhur haram. Bagaimana tatruku engkau meninggalkan li ajlihi, karena arah utang, al halal akan halal, yang halal, wal mubah dan yang mubah, wa anta musirun. Wa kaifa tatruku li ajlillah boleh. Bagaimana engkau meninggalkan yang halal, yang mubah, sementara ente masih ngelakuin yang haram, maksudnya begitu. Karena Allah. Wa kaifa tunajihi, dan bagaimana engkau munajat akan Allah, wa taduhu, dan kau berdoakan Allah, tusni ali, dan muji engkau atas Allah, wa huwa waliyadzubillah alaika ghadman, sedangkan Allah itu murka, waliyadzubillah. Kita muji-muji orang yang marah gimana? Orang lagi marah kita puji. Kita puji, ya kan? Kita munajat, kita ngomong sementara dia lagi marah sama kita. Gimana itu? Sama. Kita munajat sama Allah padahal Allah lagi gedeg sama kita. Gitu. Enggak bakal terima. Orang gedeg. Fa hadza zahiru halil usatil musyrina al ma'siyah. Inilah zahirnya keadaan ahli maksiat yang melanggengkan terus-menerus atas maksiat. Wallahul musta'anu, dan adapun Allah
itu zat yang dimintai pertolongan. Fa in qulta wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سر أدعو في سري وعساري أنا عبد صر فخري ضمن فخري واضطراري قد كفني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتدرقني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غفني قبل أن ينصب باري قد كفني علم ربي من صوالي واختياري يا سريع القوث قوثات منك يدركني شريعك يهزم العسر ويطير بالذي يرجو جميعا يا كريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعزيز وخضوعي وانكساري قد كفني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل ببابي واكب فرح من ربي وكوفي وبوادي الفضل عكيف فاضم ربي عكوفي
وخلي وحليفي وأنيسي وأنيصي وجليسي طول الليل والنهار قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في نفسي يا رب فاقضيها يا خير قاضي حاجة في نفسي يا رب فاقضيها يا خير قاضي حاجة في نفسي يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأغرس سري وقلبي من لظها وشواذي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وسعري ودثاري قد كفني علم ربي من سؤالي واختياري والحمد لله رب العالمين.